Terus Putri harus gimana? Loh kok gitu? Ciki banget, ciki terus perasaan lu. Aku juga soalnya gak pintar. Padahal di asli
Ini salah ketik dia. Oh, ini lagi disampaikan ke draftnya revisi ya. Kalau sana salah dari saya biasanya ada diskon. Tapi kan nunggu. Ya iya mas. Tapi ngomong orang dari lulus orang. Udah menuduh semua orang aja. Emang gitu. Kalau ini tidak bisa kayak gitu. Yuk. Sekarang.
Tadi datang sama tadi malam. Ngomong buat kamu juga tuh Sementara 10 TKP loh. Jadi mau 10 TKP. Masuk di bawah. Ada ya, Pak?
Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari Satreskrim Polrestabes Semarang akan melakukan rilis terkait beberapa kasus yang sedang kami tangani. Yang pertama adalah kasus viral terkait perkara barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Unit 1 Pidu pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB berhasil mengungkap kasus tindak pidana barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Seperti kita ketahui bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 21.45 itu menjelang tutupnya Mall Paragon. Bisa kita tayangkan dulu videonya. Baik. Ditunggu ya. Jadi berawal dari adanya ini katanya press release untuk media, kita aspirasi orang yang tidak berkepentingan dengan media tidak diizinkan. Nah ini media semua nih kan? Atau ada yang tidak berkepentingan dengan media? Saya merasa tidak media, maaf ya, mana kita. Gimana? Ada. Kalau malah media semua. Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, peristiwa ini terjadi atau dilaporkan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 di mana ada sebuah mobil yang dikendarai oleh sales menabrak di dalam mall, menabrak tiang salah satu outlet, kemudian sampai dengan ke eskalator, yang kemudian kami tindak lanjuti peristiwa tersebut. Kita datangkan tim baik dari piket Satreskrim maupun dari Polsek, dan kemudian kita lakukan olah TKP. Kemudian pada para saksi kita lakukan klarifikasi pengambilan keterangan, di mana ada pelapor atas nama salah satu pelapor atas nama Miniatun membuatkan laporan, dengan juga ada beberapa korban lainnya yang sudah menyampaikan kepada kami, yaitu ada Nyokyokno, yang kedua Tio Michael Dieter, yang ketiga Ibu Miniatun sendiri, yang keempat Aira Siva Azahra. Dengan saksi-saksi yang ada di TKP juga kita sudah lakukan klarifikasi. Kemudian dari kejadian itu kita lakukan gelar perkara untuk meningkatkan penyidikan dan juga menetapkan tersangka. Dalam hal ini adalah Saudara Mukti Wibowo, 33 tahun, warga Kecamatan Gendung, Kota Semarang. Betul ya Mas? Ini untuk peristiwanya bisa kita lihat di video yang ada di depan kita. Itu yang jalan tuh, silakan Mas. Nah, jadi berdasarkan keterangan tersangka yang bersangkutan memanasi mobil yang memang dipajang di Mall Paragon karena dalam rangka pameran.
Kemudian di luar dugaan yang bersangkutan ternyata mobil ini sudah masuk di gigi 1 ya, yang mengakibatkan mobil ini langsung bergerak. Makanya ada video lainnya, video sambungannya. Nah, ini sampai pada akhirnya berhenti di bawah eskalator. Pada tersangka sudah mengakui kesalahannya, sudah kita lakukan pemeriksaan. Untuk mobil dan barang bukti yang lain juga sudah kita amankan. Dengan kronologis, peristiwa berawal dari pelaku sekitar jam 21.45 hendak memanasi mobil yang sedang dipamerkan di Mall Paragon. Sebelum pelaku menyalakan mesin mobil, pelaku tidak mengecek dahulu posisi personel di mobil tersebut. Pelaku mengira sudah dalam keadaan aman. Pada saat menyalakan mobil, tiba-tiba mobil langsung melaju kencang ke arah depan. Selanjutnya pelaku panik berusaha menginjak rem, ternyata yang diinjak adalah pedal gas. Pada saat itu di depan mobil ada korban yang sedang mengantri membeli donat Ceko. Pada saat itu mobil yang dari pelaku menabrak korban hingga jatuh. Setelah menabrak korban, pelaku berusaha menginjak rem dan berusaha membanting setir, tetapi laju tidak bisa dikendalikan hingga berhenti menabrak eskalator mall. Jadi hal ini terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan karena yang bersangkutan memang tidak memiliki kemampuan menyupir mobil, suatu kemampuan driver, benar? Manual saya awam. Hah? Awam, untuk manual saya tidak. Awam, kalau manual, kalau metik bisa. Paham? Punya sertifikat? Tidak ada. Punya SIM? Belum. Belum punya SIM. Nah, berarti yang bersangkutan tidak punya SIM juga, memang belum pernah juga mengikuti kursus. Dan karena kelalaiannya tidak mengecek personeling ini, dan yang memang membuat lebih fatal adalah kejadian ini terjadi pada saat masyarakat masih dalam keadaan ramai. Berdasarkan aturannya biasanya melakukan pemanasan mobil ataupun menggeser mobil itu ketika memang mall harusnya sudah tutup. Jadi sudah nggak ada masyarakat, baru mobil-mobil apabila sudah selesai pameran kemudian mau digeser keluar ataupun mau dipanasin pada saat itu. Tidak tahu kenapa pada saat itu tersangka langsung mengambil inisiatif seperti itu. Nanti bisa kita tanya langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian dari peristiwa ini kami sita 1 unit mobil Honda Brio warna kuning lemon, nopol belum ada karena mobil baru, noka sekian-sekian dan nosin sekian-sekian. Ada yang ingin ditanyakan pada tersangka? Silakan. Itu mau memanasi, maksudnya itu mau bisa mau memanasi itu maksudnya memang bisa mana? Tidak, itu memang setiap harinya kalau pas aku pameran itu intinya saya kan awam untuk mobil manual itu aku nggak tahu ya, masih awal banget mas Pak. Nah, itu intinya saya mau nutup kaca itu sambil memanasi. Ya memang itu juga kelalaian saya. Belum jam tutup mall, belum warga-warga belum habis ya dari mall, dan saya udah manasin. Ya sebenarnya tidak pernah terjadi seperti itu. Ya waktu itu mungkin karena juga di pameran banyak juga pengunjung yang nyoba atau gimana, otak-atik ya saya juga kurang paham. Namun juga saya juga waktu itu ya ingin beres-beres lah, seperti itu. Alhamdulillah pas saya nyalakan mau nutup jendela juga langsung ngetril seperti itu. Kamu sebagai apa di situ, Mas? Sales, Pak. Sales. Jadi, Sales tugasnya apa? Sales penjualan, Pak. Penjualan. Penjualan itu termasuk memanasi mobil. Jadi kalau pas pameran aja sih, Pak. Termasuk tugasnya sales itu manasi mobil. Jadi Emang ada perintah dari atas? SOP seperti itu. SOP seperti itu, walaupun kamu tidak punya kemampuan menyupir. Iya. Hah? Ya kalau Hah? kemampuan menyupir memang saya nggak ada, Pak. Tapi Iya. Nah, tapi tetap ditugasi untuk memanasi mobil.
Ya soalnya waktu setiap jaga emang jangan lupa dipanasin mobilnya gitu aja sih Pak. Memang tugas kamu atau tugas orang lain, tapi kamu lakukan? Siapa saja? Kalau saya tahu, saya sadar nggak ngerti lah, nggak Iya. awam masalah mobil manual, otomatis kan, maka saya nggak akan berani coba tuh. Nah, kamu kenapa mencoba? Maaf Komandan, tidak mencoba saya. Iya nggak, kenapa kamu melakukan itu gitu loh? Bukan mencoba, tapi kenapa kamu melakukan itu? Emang nggak ada yang lain di situ? Tidak Orang-orang ada. lain? Tinggal saya Tinggal kamu sendiri. Saya Seharusnya sendiri. siapa yang bertanggung jawab? Berapa orang di situ? Ada 6 orang waktu itu. 6 orang, Termasuk saya. termasuk kamu. Iya. Terus harusnya ada supervisor di situ. Enggak ada, enggak pernah ada. Nggak pernah ada. Enggak pernah ada. Kamu bertanggung jawab terhadap siapa? Maksud bilang Komandan? Kamu bertanggung jawab kepada siapa? Yang menugaskan kamu siapa di situ? PSI ada. PSI. Nah, PSI-nya, iya PSI-nya ada nggak di tempat? Tidak ada. Tidak ada, kemana? Hanya nge-share jadwal aja. Share jadwal aja. Iya, gitu aja. Berarti memang kondisinya di situ urgent hanya kamu sendiri. Iya. Nah, yang lain nggak ada. Enggak ada. Perusahaan di mana? Perusahaan. Iya, Enggak ada, Komandan. nggak ada. Dari perusahaan siapa penanggung jawabnya? Enggak ada. Kamu kerjanya di perusahaan mana? Di otomotif juga di salah mana? satu Honda, Komandan. Honda mana? Gajah Mada. Honda Gajah Mada. Berarti tidak ada pengawasan dari petugas Honda Gajah Mada kepada kamu. Tidak ada waktu pameran. Jelas ya? Mas, sampean tahu manual nggak mobil itu? Tahu itu yang dipajang manual tahu. Mas, ini pameran keberapa? Hari-hari keberapa? Itu dari tanggal jadwalnya dari tanggal 30 sampai tanggal Hari keberapa? Hari keberapa? hari menjelang terakhir tanggal 5 terakhir. Itu berarti ke-5. Tiap malam kamu juga manasin gitu? Atau baru? Enggak, lagi pas jadwal saya. Itu manasinya posisimu di dalam mobil apa di luar? Itu masuk kan. Masuk tapi memang pintu belum tak tutup, cuma pengen nutup jendela aja sih Pak. Posisi duduk lagi ya? Iya, tapi enggak sepenuhnya itu, enggak mengendalikan sepenuhnya. Enggak, kamu bilang itu lagi jadwal kamu. Artinya kamu yang bertanggung jawab memang untuk memanasi mobil atau harusnya ada teman-teman kamu? Iya memang yang terakhir Pak, kalau pas Hah? pameran. Yang terakhir? Iya. Yang terakhir tuh artinya tidak melihat apakah kamu bisa atau tidak. Ya harusnya semua tahu. Kalau aku kemanapun ngantar deliver pun pakai sopir. Semua tahu. Semua tahu kalau kamu nggak bisa bawa nyupir kendaraan. Iya tahu. Tapi semua meninggalkan kamu di situ. Iya. Iya. Iya udah pulang Berarti duluan. bukan kesalahanmu gitu ya? Ya harusnya kan karena saya awam mobil ya. Iya, artinya Nah, awam mobil dan itu iya. teman-temanmu satu sih harusnya tahu kamu awam mobil kan gitu? Iya betul. Iya kan? Iya. Berarti bukan tanggung jawabmu pribadi lah ya? Iya harusnya ya pas jaga gitu. Mas Mukti di pameran-pameran sebelumnya udah pernah manasin ini video? Udah pernah? Sering. Sering sih. Di mana sih? Oke, ada yang mau lihat mobilnya? Ada. Ada di mana? Nanti lihat mobilnya di depannya. Berarti unsurnya ada malam atau bukan apa? Hah? Di pasar Berarti ada di- timnya ya, Dan, ya? Hah? Berarti ada timnya dia. Ada satu tim piket lah, saya piket sales di situ. Ya, dan seharusnya ada PIC di situ, orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi kan orang yang bertanggung jawab ini harusnya ngerti bahwa sales saya ini satu bisa punya nggak dia SIM, bisa nggak mengendarai kendaraan. Nah kemarin pada saat kejadian sepertinya satu tim ini saling duluan pulang, sehingga pada akhirnya dia yang tertinggal di situ, dia yang tidak ngecek secara teliti terhadap situasi mobilnya, kemudian dia melakukan memanaskan aja karena dia pikir ya kayak biasanya kan gitu, tidak akan bermasalah. Faktanya dia nggak lihat bahwa personel ini masuk. Terjadilah itu, semakin panik dia yang harusnya dia ngerem malah ngegas. Kalau tadinya mungkin dia punya kemampuan, ya pasti dia tidak akan panik bisa dalam menghadapi seperti itu. Minimal dia bisa langsung ngerem mendadak atau bagaimana, meminimalisir kerusakan lah. Tapi seperti yang disampaikan tadi seperti itulah. Ya. Kemungkinan ada tambahan. Ada pemeriksaan lain. Terkait masalah tambahan tersangka nanti kita masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Cuma untuk yang bertanggung jawab memang kalau sesuai dengan apa yang kita lihat di CCTV ya beliaunya yang langsung ada di situ. Tinggal nanti siapa penanggung jawabnya dan dia bertanggung jawab pada siapa nanti yang kita kembangkan lagi. Demikian. Kalau untuk korban ya?
Untuk korban sejauh ini baru 1 orang yang melapor kepada kami, yang 3 sudah kita konfirmasi, nanti akan melaporkan lebih lanjut. Untuk kondisinya korban, Kondisi korban? Untuk korban miniatur mengalami luka memar bagian dahi, hidung, pinggang kanan, jari kelingking kiri. Korban Naila Sifa Azahra mengalami luka lecet pada pantat dan luka memar di siku tangan. Nah, untuk yang 2 korban lagi atas nama Nyo Kyokno dan Tio Michael Dieter masih kita konfirmasi by phone karena alamatnya sudah berpindah dari tempat ini. Mas jadi satu sudah berapa lama? Baru Pak, 6 bulan. Sudah. Untuk kerugiannya bagaimana, Dad? Kerugiannya? Kerugian atas kejadian tersebut? Kerugian untuk kejadian tersebut dari pelapor baru menyampaikan kerugian-kerugian berupa luka yang saya sampaikan tadi. Terkait Mall Paragon sendiri sampai saat ini belum kita lakukan klarifikasi dan belum ada upaya untuk melaporkan kepada kami terkait kerusakan yang terjadi di sana. Makanya nanti masih kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Oke. Pasal yang disangkakan dan selanjutnya gimana? Pasal yang disangkakan seperti yang saya sampaikan tadi, pasal 360 ayat 2 KUHP, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Artinya Tidak kita tahan. Makanya tadi agak menunggu lama karena beliaunya tadi belum diizinkan pimpinannya untuk hadir. Jadi mohon maaf, dari saya mohon maaf pada rekan-rekan. Cukup. Kasus pertama silakan Pak Menteri. Kalau mau dibawa ke ini nanti aja. Langsung lanjut kasus 2 aja silakan Pak Menteri. Kasusmu. Oke, berlanjut ke kasus yang kedua yang diungkap oleh unit Hidung. Kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 2 KUHP yang terjadi pada tanggal 9 November 2003 hari Kamis kira pukul 13.00 unit 1 Hidung berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH pidana, berawal dari adanya laporan dari Resto Etri ya, Resto Etri tanggal kejadian pada tanggal 4 Oktober 2023 di Resto Etri bahwa mereka melaporkan telah terjadi pencurian berupa hilangnya 2 buah tab Samsung, 1 buah TV Samsung dan 1 buah cash register dan uang cash senilai 3.750.000. Kemudian dari tim opsional melakukan penyelidikan dan menemukan di TKP ada CCTV yang menunjukkan peristiwa tersebut. Silakan ditunjukkan CCTV-nya.
Ini siapa Drek? Itu kamu? Dari sekolah. Jam berapa itu Drek? Jam 2. Jam 2 pagi. Oh pagi. Itu kamu sendirian? Kedua Pak. Temenmu di mana? Di depan Pak, jaga. Jaga. Berarti eksekutornya kamu sendiri? Iya. Mencetak kayak gitu di TV. Mau surau. Pakai apa bukanya, Drek? Hah? Pakai niat. Berarti nggak lewat pintu ya? Pintu itu? Iya. Kaca. Belum. Kamu lihat CCTV nggak? Nggak tahu ada CCTV di situ. Pelajari CCTV-nya. Nah, berawal dari kejadian ini, kemudian hasil penyelidikan kita kumpulkan saksi-saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2021 tertangkap tersangka atas nama Budiono alias Bodrek, dan pada saat ditangkap sedang kedapatan menguasai 1 unit sepeda motor. Nah ini jadi ketika nangkap Bodrek kemudian kedapatan dia menguasai 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol H3643 AJD yang ternyata adalah merupakan hasil pencurian di Empek-Empek Nyonya Kamto. Jadi langsung mengembang dari TKP Iteri ke TKP PP Nyonya Kamto. Kemudian dari hasil interogasi terhadap Bodrek ini, dirinya menyatakan telah melakukan pencurian tersebut bersama Juharno dan Ferry. Untuk Juharno yang di kanannya, yang Ferry masih DPO. Kemudian ketika dicari pelaku Juharno dan ditemukan beberapa barang bukti hasil pencurian dan barang bukti sarana pada saat melakukan pencurian. Saat ini untuk Ferry masih DPO. Untuk barang bukti yang diamankan dari Resto Itri adalah 1 buah flash disk berisikan rekaman CCTV, 2 buah dosbook Galaxy Tab, 1 buah obeng, 1 buah obeng bergagang warna hijau, 1 buah QCL, 1 buah helm warna hitam. Terus TKP kedua. Nah dari pengembangan ini ternyata dia ada 2 TKP lainnya, itu TKP Kanisero dan TKP Apotek Klineken. Wah pemain. Dari TKP PP Nyonya Kamto berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit HP merek Samsung, 1 unit sepeda motor Honda Vario, 1 buah kunci pas, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah BPKB, dan 1 buah dashbook. Ini buat apa nih dashbook ini? Dashbook ke bawah. Tidak kamu buat apanya itu? Terus kamu jual? Yang kamu jual apa? Belum ada yang dijual. Semuanya. Kalau motor ini motor hasil curian, dua-duanya atau satu sarana yang mau pakai? Iya curian itu Pak, timbe. Mas, dashbooknya sama handphonenya sama berarti? Belum. Sama berarti, asik berarti. Sensornya mati. Jadi kalau secara urutan peristiwanya, jadi yang pertama dilakukan itu di hari Senin tanggal 25 September 2023, Apotek Klineken Jalan W. Supratman, Kecamatan Padang Barat. Kemudian di tanggal 4 Oktober 2023 di Resto Iteri. Ini sebagai awal mula pengungkapan kasusnya. Baru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober di Resto Pempek Nyonya Kamto. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di dalam Resto Kanisero di Jalan Sriwijaya.
Pelaku hingga bisa melakukan pencurian tersebut pada saat malam hari di tempat tertutup atau pekarangan yang ada rumahnya hingga bisa masuk dan menguasai pencurian tersebut dengan cara merusak pintu dan gembok. Dan alat yang digunakan untuk merusak pintu dan gembok adalah 2 buah kunci L dan 3 buah obeng yang selalu dibawanya terus itu di tas itu ya. Kamu udah pernah dihukum? Kasus apa? Pencurian juga. Pernah berapa lama? 10 bulan. Di mana? Di Semarang. Di Polres atau di Polsek ditangkapnya? Polsek mana? Gajah Mungkur. Tahun berapa itu? 2015. Juharno? Ya Pak. Kamu sudah pernah dihukum? Pernah Pak. Kasus apa? Kasus Ramor Pak. Ramor? Iya Pak. Tahun berapa? Tahun 2013 Di mana? di Polsek Pak. Polsek mana? Polsek Ngalian. Malian. Selainnya? Nggak ada. Pernah berapa lama? 2 tahun. Terus gimana awal perkenalannya sama Bodrek? Oh jadi satu tim seperti apa? Udah pernah ketemu di dalam Pak. Oh, pernah ketemu di dalam sel. Teman dekat itu. Teman dekat. Di luar ini. Teman sekolah. Ada yang ditanyakan kepada beliaunya? Silakan. Fitren. Jadi kok meluas terus ini. Terus tau deh. Main bola sama. Cek sih. Cek. Cek. Enggak. Kamu mengincar apotek atau orang makan? Memang atau acak itu? Acak Pak. Targetnya apa? Acaknya ambil putar-putar gitu. Ini apa? Maksudnya yang mau dicuri sebenarnya apa targetmu? Kok sampai dashboard di bawah itu apa? Ya uang kayak elektronik gitu Pak. Oh, uang sama elektronik. Iya. Mas, semua hasil curian itu udah sempat dijual? Belum Pak. Kenapa? Kumpulin dulu atau gimana? Bingung Pak mau curi. Mas, kamu kan pernah kasus mencurian. Kenapa mau curi lagi? Kebetulan Pak. Kebetulan anak. Kurang kerja. Saya Pak. Nggak Anak kerja. saya Pak. Kerja di mana Mas? Nggak kerja. Istri saya Pak almarhum. Ini kan kerja di mana? Saya kerja di pelabuhan. Sopir atau apa? Guru. Guru angkot itu? Enggak Pak, guru panggul Pak. Oh, guru panggul. Serambutan. Terus kamu ngajak temenmu itu curi? Dia kenal kan juga kenal Pak. Terus Minum akhirnya. dua aja. Kondisi tadi minum ya? Iya. Kalau kamu buat minum kok. Iya. Minum kecil-kecil. Iya. Mas, kalau ini anak siapa? Sama adik saya. Berarti minum cium dulu baru Kerja. kasih. Ngobrol Pak. Cari Kerja cari. juga. Tidak orang dari Tidak ada dia Pak. Gilingan. Berapa kali berarti total? 3 kali. Tiga apa 4? Naik kan? 4 kali. Hah? Menurut banter. Yang 4 yang ketahuan, yang enggak masih ada lagi. Iya. Ya Mas. Iya. Iya. Coba sih Berapa? 4 kali. 4 kali itu sama temen lu terus? Beda orang Pak. Beda orang. Mas, Aku itu juga pernah masuk juga. Pernah Mas, jadi kamu di penjara anak-anakmu gimana? sama adik saya Pak. Kamu niat ya? Iya. Penjara Mas, tapi sempat bagi hasil berapa? 150 Pak. Berarti bodol dong. Dapat uang. Oh, Uang cash. Oh, uang cash, habis uang cash itu. Itu khusus malam berarti? Iya Pak. Pegadaian Sogosari orang gue. Mas, sebelahnya tuh. Ya Pak. Masih terus ya tau? Kamu ngapain Mas sama itu? Tugasku peramu. Tugas apa? Peran saya untuk menjaga di luar, Pak. Berapa kali ikut? Sama Pak Putri 2 kali, Pak. Oh Pak Budrek ya? Kan bose. Kan bose. Oh iya, siap. Jadi memang berdasarkan 4 TKP ini mereka tidak semuanya bersama. Kayak seperti di apotek Klinekan ini hanya Juharno yang melakukan, betul. Betul, Pak. Nah di resto Iter ini Budiono Bodrek dengan Juharno. Terus di resto PMP ini Bodrek dengan Ferry. Dan di resto Kanisero ini Bodrek sendirian. Jadi Bodreknya 3 kali, Juharnonya 2 kali. Tinggal temennya Ferry di mana? Hah? Jadi habis nyuri bubar. Nggak pernah ngumpul dulu di mana bagi-bagi rezeki. Di rumah susun itu Pak. Di situ. Oh.
Ada dari base camp kan? Fotonya nama Ferry. Ini kenal Ferry. Kenal. Dia pernah kerja bareng sama Ferry. Ferry itu siapa? Ferry teman. Dia bilang ini juga, residivis juga, pernah di dalam juga. Kasus apa dia? Pencuri ya. Residivis. Mas, berarti nggak ada sama misal. Sudah ketangkep mas misalnya. Sering ngombe baterai. Cukup ya. Cukup ya? Cukup ya mas. Sampai tak enak ngomongin orang tua jadi. Oke, cukup. Alatnya cukup. Ini sekali yang memperkenalkan Kasih Humas yang baru, Wakasat Reskrim yang baru, Kanit Hidung yang baru. Nanti selanjutnya Kanit Reskrim yang baru. Ya. Untuk rilis selanjutnya diteruskan oleh Wakasat Reskrim ya. Baterai baru. Baterai. Motornya. Pak Kasih Humas. Selang ya. Iya, kemudian dulu Pak Kasih Humas. Gila lagi petugas rumah kosong. Saya mas, boleh di mas, boleh di mas, satu segmen mas. Segowo yang lucu malah. Pak. Kenal bos. Kenal. Dilirik. Bener ini buka loh, bener ini baru mabur gitu. Oke, saya. Coba dulu mas. Ojo tegang-tegang. Tenang. Oh iya. Rumah dulu Pak. Saya sertifikatnya belum. Ojo tegang-tegang. Kayak foto KTP. Selamat sore apa media. Asik. Rilis yang ketiga ya, Pak ya. Jadi nanti biar kronologisnya langsung dari Reskrim Polrestabes ya. Dari kronologi dari ininya biar diuraikan sama Pak Kasat Reskrim. Monggo dilanjut. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Izin melanjutkan press release terkait dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang, di mana Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 5.00 WIB berhasil melaksanakan ungkap kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1, ke-2 dan ke-5, di mana pelakunya adalah satu orang. Kemudian waktu kejadian adalah hari Senin tanggal 10, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sehingga ada waktu proses penyelidikan di dalam perkara tersebut. Kemudian pelakunya adalah atas nama Ahmadi yang beralamat di Gayam Sari, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang.
Kemudian pelakunya rekan-rekan tahu yang ada di depan atas nama Pak Sugianto bin almarhum Pak Juwai, laki-laki, tempat tanggal lahir 12 Maret 1976, agama Islam, dan alamat adalah di Lamper Tengah 12 RT 1 RW 8 Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang. Kemudian dalam kejadian tersebut kerugiannya adalah uang tunai sebesar 350 juta, kemudian 9 buah sertifikat rumah, kemudian buku nikah atas nama pelapor, kemudian BPKB Innova, kemudian BPKB Pickup, BPKB Motor Supra, kemudian BPKB Motor Vario. Supra Bapak. Kemudian kronologi kejadian adalah awalnya tersangka main ke rumah korban di Jalan Gajah Timur Dalam 2 RT 3 RW 8 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kemudian saat main tersebut tersangka mengambil kunci pintu rumah korban lalu menggandakan kunci pintu tersebut, kemudian mengembalikan kunci pintu tersebut kepada korban tanpa sepengetahuan korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 tersangka melancarkan niatnya sekira pukul atau jam 5.00 WIB atau pagi hari dengan menggunakan kunci palsu yang telah diduplikat, kemudian merusak dan menggunakan linggis. Tidak berhasil, akhirnya tersangka memanjat melalui teralis jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar korban, tersangka mengambil uang sebagaimana kerugian yang tadi kami sebutkan. Kemudian waktu penangkapan adalah tersangka Sugianto tersebut diamankan di Jalan Kini Batu Raya, Semarang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 5 pagi. Modus operandinya adalah mencari kelingan korban pada saat rumah dalam keadaan kosong, ditinggal pergi penghuni rumah, kemudian pelaku masuk dan merusak kunci. Kemudian barang bukti yang telah diamankan adalah yang ada di depan rekan-rekan semua. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan kepada tersangka untuk lebih menjelaskan terkait dengan kronologis yang telah dia lakukan. Pak, ini antara tersangka dengan korban ini teman atau tetanggaan atau teman. Terus itu pas ambil kunci duplikannya posisi pas main ke rumahnya itu. Iya. Dalam rangka silaturahmi. Ya, enggak. Coba ceritain dari awal. Apa? Dari awal. Malah mesem. Dari awal. Saya main ambil kunci gitu dong. Apa tuh? Terus saya gandakan. Setelah itu saya masuk ke rumah, saya masukkan lagi. Kunci posisi awal itu di kamar atau di pinggir pintu itu loh. Mataram. Itu kok tahu korban punya duit banyak? Ada satu korban sih. Apa profesi apa? Ya, jualan sapi gitu toh. Satu profesi kok kayaan sana. Kamu juga jual sapi. Juga. Terus kenapa kamu ambil dulu? Motifmu apa? Kan ini utang. Tani berapa? Ya 500-an lebih sedikit. Ya. Apa nih? Utangnya itu usaha sapinya itu sapi rugi saat waktu ada PMK itu ada COVID itu. Apa nih? Ya selama COVID itu toh apa? Bukan berapa? Apa Pak? Apa nih? Nah, ruginya dari sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak toh Pak. Terus itu uangnya sudah buat bayar utang? Iya. Berarti utangnya sudah lunas? Belum.
250 belum lunas. Belum. Nyuri lagi tuh. Udah satu ini aja. Kamu bawa ini mau diapakan? Atau Ya, kayak kira juga uang, Mas. Ternyata tidak. Saya kira juga uang, ternyata BPKB sama sertifikat. Mas, kamu tahu kalau tanggal segitu rumahnya akan kosong? Belum satu profesi tahu pasti ke pasar semua. Istrinya Ya juga ke pasar semua. Anaknya Apa? anaknya Juga ke pasar semua. Apa nih? Lama nggak utang lagi mas? Hah? Lama nggak utang lagi? Wong ini utangnya masih banyak. Mas ini ada berapa mas umurnya? Ya. ini kan semua sudah dibayarkan utang Udah Kak, bukan bayar utang semua uangnya habis. Apa nih? Ada uang sisa sedikitpun. Apa nih? Pernah apa? Apa? Pernah di penjara atau Belum. Terus sempat kabur kemana? Nggak kabur ke rumah, di rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Dari mana? Mas 500 juta tambah atau perorangan? Orang satu tok. Perorangan? Sapi. Masalah utang sama temenmu? Kadung saya di oya-oya utang. Utang perorangan? Iya, untuk sapi juga. Udah bocor lagi nih? Hah? Tuntas? Enggak, nanti bagaimana nanti kalau udah keluar kerja lagi ya bagus. emang mau keluar apa? Boleh aja. OPD pun mau keluar. Udah nanti tau Pak. OPD pun keluar, tutupan. Nanti tuh Jadi kami tambahkan bahwa di dalam keterangan tadi kami menyampaikan bahwa kerugian korban uang tunai adalah 350 juta dan uang tersebut oleh tersangka Pak Sugianto itu telah dipergunakan untuk membayar hutang yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga masih menyampaikan bahwa hutangnya masih banyak. Untungnya ketangkep. Kalau tidak ketangkep mungkin akan nyari lagi untuk bayar hutang yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. BP Jakarta Pak. BP Jakarta berdiri Pak. Pak Yento berdiri. Saya nunggu saya. Berdiri itu aja. Berdiri kan. Sudah sertifikatnya sikat meneh. Data yang tinggi. Kayak beda Masih pakai dulu mas. Mana kamu bisa BPKB-nya yang tadi? Ya. Ya, biar banyak. Nah, apa nih semua? Nah, terus. Oke. Terima kasih. Baik ya Pak Yendo. Bisa lagi. Masih. Aduh, bocor terus. Coba dong. Kamu coba apa? Coba saya satu lagi. Oh, berarti sing suwi ngetani setak-setak. Rekan-rekan masih ada satu press release lagi. Ada lagi? Izin kami menyampaikan. Kayak masa ya. Izin kami menyampaikan kembali bahwa Satreskrim Polrestabes Semarang dalam hal ini unit 5 yaitu unit Resmob telah melaksanakan ungkap kasus perkara pencurian di mana
Perkara tersebut diungkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023, di mana dasar dari pengungkapan ini adalah adanya 3 laporan polisi, karena korbannya adalah 3, yaitu laporan polisi nomor LPB 460/11/2023 Polrestabes Semarang, kemudian 461 LP 461 dan LP 463. Waktu kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12 siang sampai dengan jam 14 siang. Tempat kejadian karena korbannya 3, yaitu yang pertama adalah di kios es teh Kampul dengan alamat Jalan Ampel Gading Barat 2, Kelurahan Kalisgoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian kejadian yang kedua, Jalan Robyong Gang Dieng RT 2 RW 2, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Wijen, Kota Semarang. Dan untuk TKP yang ketiga adalah di warung makan dengan alamat Jalan Gondorio RT 1 RW 4, Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Semarang. Tadi saya sampaikan bahwa perkara ini terdiri dari 3 LP atau 3 kejadian, sehingga korbannya adalah 3 orang, yaitu atas nama Umi Rohayati, kemudian Temu Wahyuningsih dan Sri Indayani. Kemudian tersangka dalam peristiwa ini adalah yang pertama adalah Vika Juliantoko bin Joko Marhedi, umur 35 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, dengan alamat Jalan Kuwasen Rejo RT 5 RW 5, Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dan partnernya atau temannya adalah Febri Yuliantoko bin Eko Yuliantoko, umur 23 tahun, laki-laki, karyawan swasta, dengan alamat Jalan Wonoharjo RT 9 RW 11, Kelurahan Kembang Arum, Semarang Barat. Atas kejadian tersebut, karena ada 3 korban, kerugian adalah 1 buah handphone merek Oppo A54 warna hitam kristal senilai kurang lebih 2 juta. Kemudian 1 buah handphone merek Oppo A371 warna gold, kerugian sekitar 2 juta, dan handphone Redmi Note 10 Pro warna biru. Adapun kejadian kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 12, ketika korban sedang bekerja di kios es teh Kampul di alamat yang tadi saya sampaikan, yang bersangkutan seakan-akan melakukan pembelian, kemudian mencari kelengahan penjual, kemudian mengambil handphone yang ada di lokasi atau di tempat jualan es teh Kampul tersebut. Kemudian TKP yang kedua juga tidak jauh berbeda. Jadi pada saat yang bersangkutan di TKP melihat ada peluang, kemudian dia mengambil handphone milik korban, dan TKP yang kedua pun juga sama. Sehingga yang bersangkutan bersama-sama adalah mencari kelengahan. Kemudian manakala korban sudah lengah, yang bersangkutan kemudian mengambil handphone untuk kemudian dimiliki. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan adalah 1 buah dosbook handphone yang tadi saya sampaikan untuk korban yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang ketiga juga barang buktinya sama, dosbook dan handphone hasil pencurian. Dan ditambah dengan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B4200 SUV sebagai sarana. Jadi yang bersangkutan adalah berputar-putar, kemudian mencari tempat yang sekiranya memungkinkan untuk melaksanakan aksi pencurian. Rata-rata sasarannya adalah penjual es,
dia mencari kelengahan pada saat penjualnya melayani, sehingga yang bersangkutan memiliki waktu untuk mengambil handphone tersebut. Pada saat handphone sudah diambil, yang bersangkutan melakukan pembayaran, yang bersangkutan kemudian pergi, handphonenya juga dibawa oleh pelaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti lebih lanjut bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan. Untuk TKP lain seperti ini? Untuk TKP ada yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Cuma 3 tahun itu. Yang melahirkan anaknya kan sempat. Jadi kalau kami sampaikan bahwa tersangka ini masih ada kerabat, ponakan sama omnya. Kemudian yang satunya adalah sudah residivis beberapa kali. Pak yang anak kecil pegang handphone dilukai. Enggak, cuma disaut Bang. Yang anak kecil yang minta ada, cuma saya minta aja. Langsung minta juga. Iya, saya minta langsung. Tarik saut ya? Enggak minta loh, saut. Enggak, saya tak minta. Kan dia terus saya minta. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Kerjaan sehari-hari apa? Fase bangunan Pak. Bangunan Mas. Kemen Bapak. Ngincar-ngincar bakul es pinggir jalan itu alasannya apa? Udah 3 minggu nganggur Pak, nggak ada kerjaan. Nah itu ada pikiran kayak gitu. Ya keluarga Mas. Punya Istri. punya Pak. Jadi untuk kedua tersangka kami jerat dengan pasal 363 dengan ancaman pidana adalah 7 tahun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kami dari Satreskrim Polrestabes Semarang mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya press release ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang, yaitu unit 1 Jatanras dan unit 5 Resmob. Semoga ke depan kita bisa memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayuman kepada masyarakat dan lebih bisa mengungkap atas kejadian atau peristiwa pidana yang ada di Kota Semarang, sehingga Semarang akan selalu aman dan tentram. Itu BP dan BP. Dan sini. Nang dengan nang. Oke, cukup dan Kamu dan diri gandeng iki kancane lah sayangke lu musuh mah dulu kayak gue apa tadi ya? Dibagi ya Pak Iso. Berarti nggak ada update-nya Pak?